らっしゃい、見てらっしゃい。闇芝居の時間だよ。Episode 1 judulnya Paket. Diawalin sama seorang cowok yang lagi nungguin temennya balik. Jadi nih cowok kemarin disuruh temennya buat jagain rumah temennya itu, karena katanya bakalan ada paket. Dan temennya ini nih lagi pergi selama beberapa hari. Nah sekarang dia nih udah seharian di tempat temennya, tapi sampai malam mamang paketnya tuh gak datang-datang. Sampai akhirnya jam 9 lebih barulah datang tuh kurir yang entah kenapa kelihatan pucet dan aneh banget gitu. Ya udahlah, nih cowok nggak ambil pusing dan nerima itu paket. Kata temennya ini nih paket penting. Paket itu pun udah diterima cowok ini. Dia pun ngabarin temennya. Terus temennya bilang nih cowok disuruh tinggal dulu 1 hari karena katanya bakalan ada paket lain yang mau datang. Sampai akhirnya keesokan malamnya nih cowok masih nungguin di rumah temennya. Dan malam ini pun ternyata ada paket lagi. Kurirnya pun sama. Pas udah diterima, nih cowok juga ngelihat mamang paketnya tuh kayak ngawasin di rumah temennya ini. Karena khawatir kok temennya ini gak balik-balik dan hari ini pun gak ada kabar, dia pun akhirnya nelpon temennya ini. Pas cowok ini telpon, ternyata kedengeran tuh ada suara HP berdering dari dalam paket itu. Moshi. Awalnya gak diangkat, tapi kemudian ditelepon lagi dan ternyata diangkat kali ini. Walaupun udah panik dan takut banget, dia pelan-pelan coba tanya, lu di mana sekarang? Kok nggak balik-balik? Terus temennya jawab kayak gini. Nani itten da yo? Kaette kita janai ka? Ya, nih cowok auto nambah panik. Ditambah kurir itu tuh datang lagi dan katanya bawa paket-paket lainnya. Apakah sepertinya temuannya ini emang udah balik ke rumah, tapi dalam keadaan tubuh yang udah kepisah-pisah. Anjir. Episode kedua judulnya Anak yang Susah Tidur. Nyeritain tentang istri yang lagi nungguin suaminya balik. Istrinya ini nelpon-nelpon suaminya yang lagi ngurusin sesuatu katanya. Kedengeran berita di TV kalau ada anak SD yang hilang. Ternyata anaknya ini kenal sama anak yang hilang itu. Tapi sama mamanya ini nggak digubris sama sekali. Karena udah malam, mamanya ini ngajakin anaknya tidur. Tengah malam, mamanya kebangun gara-gara ngedenger dari dapur ada suara yang pecah. Ternyata itu tuh anaknya yang lagi mecahin gelas. Karena pengen minum dan nggak sengaja kesenggol. Mereka pun lanjut tidur. 2 jam kemudian, cewek ini kebangun lagi. Gara-gara ngerasa dirinya tuh serasa dikubur gitu. Suaminya pun nelpon dan bilang kalau urusannya tuh udah beres. Tiba-tiba aja ada sesuatu yang datang nyamperin cewek ini. Tiba-tiba aja banyak muncul jejak kaki dan tangan di dinding rumah. Nih cewek panik banget. Dia yakin kalau itu tuh hantu dari anak yang dia tabrak tadi pagi. Jadi alasan suaminya belum balik tuh karena dia tuh lagi nguburin di gunung anak SD yang gak sengaja ditabrak istrinya. Dan ternyata hantunya itu tuh datang ke rumah. Takeru, anaknya pun datang dan ngelihat mamanya bajunya tuh udah penuh sama lumpur dan kayak ketakutan gitu. Dan tiba-tiba, episode ketiga judulnya Ruang Tamu. Ceritain tentang pasangan suami istri yang udah di usia senja, masih belum dikasih keturunan. Sampai akhirnya mereka berdua mutusin buat beli sebuah boneka ini. Mereka seneng banget, bahkan nganggep boneka itu tuh sebagai anaknya sendiri, yang dinamain Mikoto. Hari makin hari, istrinya ini makin larut sama halusinasinya. Sampai-sampai dia kelihatan kurus gara-gara ngurusin boneka itu. Suaminya yang ngelihat istrinya makin hari makin kayak gitu, makin gak sehat, mulai khawatir. Sampai beberapa tahun kemudian, suaminya pun meninggal duluan. Istrinya yang sedih ini curhat ke boneka itu dan bilang pengen buat terakhir kalinya ngedenger boneka itu manggil ibu ke dirinya. Dan abis bilang itu pun ibu ini pun meninggal. Nah ternyata tiba-tiba boneka itu tuh hidup, jalan dan bilang gini ke ibu-ibu ini. Okasan, arigatou.
Episode keempat judulnya Lukisan. Nyeritain tentang cowok yang datang ke pameran lukisan. Dia pergi ke sana karena kebetulan dapat tiket gratis dari orang misterius. Pas sampai sana, dia ngeliat mbak-mbak resepsionis nih kayak aneh gitu. Ditambah pas masuk dia ngeliat lukisan-lukisannya tuh serem-serem gitu. Kayak seolah-olah lukisan itu tuh ngawasin cowok ini. Pas cowok ini mau foto-foto lukisan itu, dateng deh mbak-mbak resepsionis itu buat negur cowok ini dan bilang kalau lukisan-lukisan itu nggak boleh difoto. Mbak-mbak itu pun balik lagi ke depan. Dan nih cowok pun nekat, moto-motoin diem-diem. Pas udah difoto dan diupload di sosial medianya, dia ngerasa ada yang aneh. Dia ngelihat salah satu frame lukisan ada yang kosong. Dan tiba-tiba mbak-mbak resepsionis ini datang lagi, ngoceh-ngoceh ke cowok ini sambil ngeliatin wajahnya yang rata kayak gini. Cowok ini pun pingsan dan bangun-bangun udah ada di tempat yang gelap banget. Di situ banyak tangan-tangan yang ngejar dia. Dari jauh dia ngeliat ada cahaya yang dikiranya itu tuh pintu keluar. Tapi sebelum sampai sana, cowok ini ketangkep tangan-tangan tadi. Beberapa hari kemudian, ada cowok lain yang datang ke museum ini. Dia nekat tuh buat moto lukisan ini. Dia udah dibilangin gak boleh moto sama mbak-mbak itu, tapi tetep aja ngeyel. Dan dia pun bakalan kejebak di lukisan kayak cowok yang kemarin, yang udah kejebak duluan di dalam lukisan itu. Jadi emang bener, banyak sekali orang-orang di lukisan itu tuh sebenarnya dulunya manusia, tapi pada moto-moto dan akhirnya kesedot masuk ke dalam sana. Episode kelima judulnya Penghentian Layanan. Nyeritain tentang cowok yang ada di suatu tempat, ada urusan bisnis. Dia ngeliat di rumah-rumah tuh banyak yang meninggal. Dia ngerasa ada yang gak beres sama kota itu. Dia pun balik ke hotel. Nah pas jam 9, dia nanya, tempat makannya masih buka tuh di mana ke resepsionis itu. Terus dijawab kalau jam segini tuh udah pada tutup. Cowok ini pun pergi ke kamarnya. Abis mandi, dia ngerasa ada yang aneh. Tiba-tiba TV-nya hidup sendiri dan nampilin hal aneh kayak gini. Ada foto-foto orang yang meninggal yang ternyata tuh dia lihat tadi pagi. Ada juga suara di TV yang bilang waktunya selamat tinggal. Tiba-tiba dia ngerasa ada yang gak beres di hotel itu. Mulai dari pintunya yang kayak ada orang yang mau masuk, TV yang gak berhenti-berhenti bilang kayak gitu, sampai hal-hal lainnya. Dia ngedenger kalau resepsionis datang ke kamarnya. Pas nih cowok buka, dia pun ngeliat kalau ada banyak bayangan hitam datang ngejemput dia. Dan di TV pun muncul wajahnya. Dia pun keseret dan ikut mati kayak orang-orang di kota itu. Yang gue heran nih, kenapa coba harus mati cowok ini? Padahal dia tuh gak ada salah apa-apa. Episode ke-6 judulnya Beranda. Kali ini ceritain tentang cewek yang baru aja pindah di suatu apartemen. Balik kerja, dia ngedenger kayak ada suara aneh gitu di depan berandanya. Pas dicek, ternyata gak ada apa-apa. 6 hari kemudian, cewek ini nelpon pacarnya. Karena katanya tiap hari dia selalu ngedenger suara aneh di berandanya. Cowok ini pun datang ke tempat ceweknya. Cewek ini seneng banget karena cowoknya bakalan datang. Cowok ini pun nyoba ngecek ada apa di sana. Cowok ini khawatir itu tuh pembunuh berantai yang masih belum ketangkep, yang katanya tuh sembunyi di daerah situ. Tiba-tiba dia ngedenger suara itu dan keluar buat ngecek. Pas dicek nggak ada apa-apa. Tiba-tiba muncul hantu ini di beranda cewek ini. Ditambah entah kenapa tiba-tiba ceweknya ini nih kayak kesurupan gitu. Untungnya cowok ini berhasil nenangin ceweknya dan ceweknya pun normal lagi. Dan tiba-tiba cewek yang awalnya udah normal ini berubah jadi kayak orang yang berbeda. Dia pun mau ngebunuh cowok ini. Jadi kemungkinan pembunuh berantainya tuh ya cewek ini yang punya kepribadian lain. Terus hantu tadi tuh kayaknya korban dari cewek ini. Episode ke-7 judulnya Telepon Umum. Nyeritain tentang cewek sales keliling yang lagi nawarin asuransi dari rumah ke rumah. Tiba-tiba dia dapat telepon dari telepon umum. Pas dia angkat, ternyata suara adiknya yang kedengarannya tuh ketakutan banget. Adiknya ini minta tolong buat mbaknya cepetan dateng nyelamatin dia.
Sekarang katanya posisinya itu ada di telepon umum di kota yang sama kayak cewek ini. Awalnya cewek ini nolak karena masih ada kerjaan. Tapi karena khawatir, dia pun datang ke lokasi yang dibilang sama adiknya itu. Pas sampai sana, dia bingung, adiknya ini kemana? Dia pun nyoba masuk ke dalam telepon umum itu. Di situ ada puluhan HP yang kelihatan udah rusak. Tiba-tiba telepon umum itu berdering. Pas diangkat, ternyata suara adiknya yang minta maaf. Kayak gitu-gitu sambil nangis-nangis. Cewek ini udah ngerasa ada yang gak beres nih. Adiknya ini cuma bilang ada yang bakalan dateng. Dan seketika telepon umum itu tuh kekunci dan gak bisa dibuka sama cewek ini. Dan dari luar ada makhluk yang pengen masuk ke dalam kotak telepon itu. Adiknya lewat telepon bilang ke mbaknya buat nurutin kata-katanya kalau mau selamat. Karena panik, dia pun nyoba buat minta tolong lewat HP-nya. Tapi HP itu langsung rusak. Kata adiknya, mbaknya ini disuruh pakai kartu telepon di situ buat ngehubungin seseorang. Dia harus matiin teleponnya sebelum waktu panggilannya itu sampai ke angka 0. Dan tiba-tiba dia kesambung sama pacarnya. Langsung dah tuh cewek ini minta tolong ke cowoknya buat buruan datang ke situ. Karena waktunya mau habis. Dia pun buru-buru matiin teleponnya. Tapi angkanya itu tuh nggak berhenti. Dan akhirnya sampai ke angka 0. Dan monster itu pun masuk buat makan cewek ini. Ternyata itu tuh ulah hantu adeknya yang udah kejebak duluan. Makanya dia tuh nyeret mbaknya biar jadi korban juga. Sekarang cowoknya ini nih sampai di kotak telepon itu. Dia bingung karena nggak ngeliat siapa-siapa di situ. Pas dia masuk ke dalam, nah kejadiannya tuh bakalan persis kayak kejadian pacarnya tadi. Episode ke-8 judulnya Batuk. Nyeritain tentang seorang mamas-mamas yang tinggal satu bangunan sama kakek-kakek yang udah tua, yang udah sakit-sakitan. Tiap hari batuk-batuk kakek itu. Tiap hari kakek itu tuh marah-marah ke cowok ini, gara-gara katanya cowok ini berisik dan udah ngebuat dia sakit. Pokoknya nih kakek nyuruh cowok ini buruan pindah. Ya cowok ini gak mau dong. Tapi kakek ini ngancem kalau dia tuh kenal sama yang punya kosan dan bakalan bilang buat cowok ini diusir karena berisik. Besoknya pacarnya cowok ini datang. Mereka berdua nonton TV bareng. Cewek ini ketawa-tawa agak kenceng karena program di TV. Tapi cowoknya tuh marahin cewek ini dan bilang kalau jangan kenceng-kenceng kalau di sini. Takut kakek-kakek rese di sebelah tuh marah-marah. Dan bener aja, dari luar kakek-kakek itu teriak dan bilang nyuruh cewek ini buat gak ketawa-tawa kenceng-kenceng. Hah? Karena kesel sama kelakuan kakek yang gak jelas itu, mereka berdua tuh mutusin buat jalan-jalan keluar. Nah pas mau berdiri, mereka ngedenger dari luar kakek-kakek tadi tuh kayak sakitnya nambah parah gitu. Dia batuk-batuk terus sampai batuknya tuh udah parah banget. Cewek ini langsung panik dan minta cowoknya buat manggil ambulan. Tapi karena cowoknya ini punya dendam sama kakek itu, dia pun males buat nelpon ambulannya. Gak berapa lama kemudian, suara batuk-batuk dari kakek itu gak ada, udah berhenti. Mereka ngeduga jangan-jangan kakek itu tuh udah mati. Tiba-tiba aja lampu mati, dari pintu mereka ngeliat hantu kakek-kakek ini yang dateng dan tetap aja marahin cowok ini karena berisik. Bahkan udah jadi hantu pun tetap aja kakek itu tuh reseh. Episode ke-9 judulnya Wanita Lift. Nyeritain tentang kejadian yang ada di lift suatu gedung apartemen, dimana pas itu tuh ada cewek yang mau berangkat kerja pagi. Nah di lift dia papasan sama cowok ganteng ini yang lagi bawa kresek sampah kayak gini. Pas lagi berduaan ini tiba-tiba lift yang mereka naikin tuh rusak, error gitu. Untungnya cowok yang bareng dia ini baik. Nih cowok langsung ngehubungin perusahaan yang ngurus lift ini. Perusahaan ini bakalan bisa mantau ada apa tuh di lift tersebut tuh, kira-kira kendalanya apa. Ada kamera CCTV di lift itu. Cowok ini pun mencet tombol bantuan dan langsung kehubung ke perusahaan lift. Nah pas dicek ternyata kata call centernya, dia konfirmasi kalau di lift itu tuh ada satu cowok sama 2 cewek. Si cewek yang berdiri di situ tuh langsung bingung. Kok bisa-bisanya ada 2 cewek di situ? Padahal di situ tuh cuma dia doang, ceweknya. Nah, nih cowok juga nggak kalah kaget. Dia kayak shock gitu ngedenger omongan call center itu.
Gak berapa lama kemudian, tiba-tiba lampu lift mati. Dan dari kresek sampah yang dibawa cowok ini, yang tadi digeletakin di situ tuh, muncul hantu cewek yang nangis-nangis gitu, kayak meratapi ke dalam sesuatu yang ada di kresek itu. Cewek ini auto takut banget cuy, tapi cowok ini tuh kayak B aja. Nyuruh biar gak dipeduliin, ngomong ke cewek itu. Gak berapa lama kemudian, lift normal lagi. Dan cowok ini pun pergi sambil bawa kresek hitam itu. Cewek sama bapak-bapak yang baru masuk lift ini heran. Padahal hari ini tuh bukan hari buat bakar sampah. Kenapa cowok tadi tuh bawa kresek sampah itu? Pas kresek itu gerak-gerak, barulah cewek ini sadar kalau yang dibawa sama cowok itu tuh pasti potongan tubuh cewek yang dia lihat tadi. Episode ke-10 judulnya Cafe Manga. Nyeritain tentang karyawan yang lagi kerja di cafe manga. Nah pas lagi bersih-bersih di bilik nomor 80, dia nemuin sesuatu. Tapi dia ngiranya itu tuh cuma bola pachinko doang. Barang yang gak berharga lah intinya. Jadi dia lupain. Abis bersih-bersih itu dia balik lagi ke meja resepsionis. Nah tiba-tiba aja ada cewek yang nanyain ke karyawan ini, nemu antingnya nggak? Cowok ini bingung karena dia dari tadi nggak nemuin barang berharga sama sekali. Besoknya lagi-lagi cowok ini ngeliat kalau cewek yang kemarin tuh mondar-mandir gitu. Kayaknya masih nyari anting yang kemarin katanya hilang itu. Ya udahlah, akhirnya karyawan baru ini nanya ke seniornya tentang cewek tadi. Pas disebutin ciri-cirinya, seniornya ini kaget. Apa jangan-jangan cewek itu tuh orang yang dulu sering ke tempat ini dan selalu minta bilik nomor 80. Tapi kata seniornya, ya nggak mungkin juga. Karena cewek yang dulu tuh udah itu. Abis dengar cerita tadi, walaupun agak merinding, karyawan baru ini lanjut kerja bersih-bersih bilik cafe manganya. Nah, abis bersih-bersih dia mau balik lagi ke meja resepsionis. Tapi entah kenapa, makin dia jalan, makin dia nyasar. Dia bingung, kayaknya biasanya tempat dia kerja tuh nggak sebesar ini dah. Kenapa ini tiba-tiba aja jadi kayak ada ribuan ruangan? Di tengah dia bingung ini, dia tiba-tiba balik lagi ke bilik nomor 80. Di sana dia ngelihat ada sepatu di depan ruangannya. Berarti tandanya di dalam tuh ada orang. Entah kenapa tiba-tiba dia jadi kedorong masuk ke dalam bilik itu dan kekunci dari luar. Tiba-tiba aja ada suara cewek yang minta antingnya dibalikin. Panik dong cowok ini karena dia nggak tahu apa-apa. Tapi pas dia cek di kantongnya, ternyata benda yang dia kira bola pachinko yang nggak berharga itu tuh sebenarnya antingnya cewek ini. Abis itu dia langsung keinget kata-kata seniornya. Kalau dulu ada pelanggan cewek yang sering ke ruangan itu. Tapi katanya beberapa tahun lalu cewek ini meninggal karena kecelakaan. Dan anehnya jasadnya tuh nggak punya mata. Dan bener aja, nih hantu bilang kalau anting itu tuh sangat berharga. Karena buat belinya dia sampai rela jual 2 bola matanya. Dan hantu ini pun mau ngambil mata cowok ini karena matanya cowok ini, kata hantu ini tuh indah. Episode 11 judulnya Kamar Adik Perempuan. Nyeritain tentang kisah kakak beradik yang gak pernah akur. Kakaknya ini kesel banget karena adiknya itu ngambil barangnya tanpa izin. Nah pas adiknya ini sekolah, dia diem-diem masuk kamar adiknya buat nyariin barangnya ini. Lagi nyari-nyari, tiba-tiba dia ngedenger ada suara aneh dari bawah kasur adiknya. Pas dia cek, ternyata barang yang dia cari ada di bawah sana. Dia pun makin masuk ke dalam buat ngambil barangnya itu. Pas lagi di bawah ini, tiba-tiba aja adiknya pulang bareng temennya. Kakaknya ini langsung sembunyi aja di bawah situ. Karena kalau keluar sekarang, pastinya dia bakalan dicap mesum sama adiknya, sama temen adiknya ini. Akhirnya adiknya ini cerita ke temennya kalau akhir-akhir ini di kamar itu kayak aneh. Dia tuh serasa ada yang ngawasin gitu. Dia bahkan nuduh kakaknya yang katanya seorang otaku mesum ini udah narok kamera tersembunyi di kamarnya. Tapi temennya ini bilang kalau itu tuh bukan ulah kakaknya. Jadi temennya adiknya ini seorang indigo yang bisa ngelihat hal-hal gaib kayak gitu. Jadi kata temennya ini, dia jarang main lagi ke sini karena dia tuh ngerasain ada sesuatu di kamar ini. Tiba-tiba aja kakaknya yang ada di bawah ini nggak sengaja gerak.
Jadi adiknya ini ngedengar suara gitu. Adiknya pun pengen meriksa di bawah situ. Tapi temennya ini malah keburu kabur karena takut banget udahan. Pas mereka berdua udah pergi, kakaknya ini pun keluar dari bawah sana. Tapi tiba-tiba entah kenapa kakinya tuh kayak nyangkut gitu di bawah. Pas dia lihat, wah, ada makhluk cewek ini yang narik kaki kakaknya ini nih sampai akhirnya dia masuk lagi ke sana. Jadi sebenarnya hantu ini tuh udah lama ngincer adiknya. Tapi karena kali ini yang dapat kakaknya, ya udahlah nggak apa-apa katanya. Kayaknya kakaknya ini nih bakalan dimakan sama hantu bawah kasur ini. Cerita ke-12 judulnya Kamar Pas. Nyeritain tentang cewek yang lagi mampir ke toko baju buat nyari-nyari baju baru. Dia nostalgia, soalnya dulu tuh sama mamanya pas kecil sering banget ke situ. Dia heran, kenapa di toko ini nggak ada pegawainya sama sekali. Abis milih-milih baju, dia pun pengen nyobain bajunya di fitting room atau di kamar pas. Pas di dalam ini tiba-tiba aja ada orang yang ngetuk-ngetuk, kayak pengen buruan gantian masuk ke dalam situ. Tiba-tiba entah kenapa dia jadi langsung kebayang kenangan-kenangan dia dulu. Tapi kenangannya ini nih berkebalikan sama yang sebenarnya. Jadi di pikirannya tuh orang-orang pada ngejelekin dia. Semualah pokoknya. Sampai cewek nggak tahan ngedengar suara-suara itu ada di kepalanya. Sampai akhirnya dia di dalam situ berubah jadi manekin. Dan ternyata nggak cuma dia aja yang berubah. Sebelumnya juga udah banyak orang yang jadi korban di fitting room ini. Cerita ke-13 judulnya Kulkas. Nah, kali ini nyeritain tentang sudut pandang sebuah kulkas. Sebuah kulkas yang nyaksiin kehidupan sebuah keluarga bahagia. Ada bapak mama dan 3 orang anak. Setiap hari dia tuh diisi sama makanan-makanan enak. Keluarga ini selalu bahagia. Tapi ternyata kondisi itu tuh nggak berjalan lama. Karena keluarga ini nih makin tahun ke tahun tuh kurang harmonis. Kayak anak pertamanya ini nih yang seorang cowok tuh lulus SMA. Jadi kasar ke mamanya sendiri gara-gara susah dapat kerja. Anak ceweknya juga susah diatur, disuruh lanjut kuliah pun gak mau. Suami istri ini pun jadi sering ribut tiap hari di depan anak bungsunya, yang entah kenapa tuh makin tahun tuh gak gede-gede, segitu-gitu aja. Si kulkas yang ngelihat ini semua jadi sedih. Dia pengen keluarga ini nih jadi harmonis lagi kayak zaman dulu pertama-tama dia dibeli. Sampai akhirnya beberapa tahun kemudian, ibunya ini nih buka kulkas ini setelah sekian lama. Si kulkas ini seneng banget dong. Setelah sekian lama dia bakalan diisi lagi dengan makanan-makanan yang enak. Tapi entah kenapa ibu anak cowok sama anak cewek ini tuh kayak panik banget gitu. Dan naruh sesuatu di dalam kulkas itu. Si kulkas itu tuh familiar sama baunya. Yang isinya tuh dia tahu kalau itu tuh daging. Tapi bentar-bentar, pikir kulkas ini. Entah kenapa baunya tuh lebih familiar lagi daripada daging biasa yang dibeli di supermarket. Soalnya daging-daging yang mereka masukin tuh jumlahnya banyak banget. Dan lo tahu, ternyata daging-daging ini tuh daging bapak mereka sendiri yang udah dipotong dan dimasukin ke dalam kulkas. Jadi alasan kita lihat anak terakhir itu tuh kayak kelihatan gak gede-gede tuh karena dia udah lama mati. Jadi sebelum adiknya itu tuh mati, keluarga ini nih harmonis. Nah, pas adiknya ini mati, barulah keluarga ini makin kacau. Sampai akhirnya karena kesel suaminya ini tiap hari marah-marah mulu, si istri ini ngebunuh suaminya. Dan anak-anaknya tuh bantuin juga, karena mereka juga kesel sama bapaknya ini. Dan season ini pun ditutup sama kisah sebuah kulkas itu. Tipikal Yami Shibai, cerita-ceritanya tuh kadang-kadang ada yang serem. Kadang ada yang absurd, kadang juga ada yang bikin bingung. Komen di bawah, cerita favorit lu dari season ini tuh yang mana?